Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi karim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat yang makhluk ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Allah yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiat-tabiatnya yang mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Di saat yang berbahagia ini kita akan mempresentasikan beberapa hal mengenai sasaran dan pengembangan sikap profesi guru serta syarat-syarat guru profesional. Untuk itu kita saksikan bersama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada saya sendiri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang pertama mengenai sasaran dan profesi sikap profesional guru serta syarat-syarat guru profesional. Kebetulan untuk bagian saya kebagian mengenai sasaran sikap profesional. Sebelum kepada materi pokok tentang sasaran sikap profesional, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sikap profesional. Menurut Walgito menjelaskan bahwa sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Sedangkan Berkowitz dalam Mazhar menerangkan sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan atau emosi, dan faktor kedua adalah reaksi respon atau kecenderungan untuk bereaksi. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang atau tidak senang atau sedih, menurut dan melaksanakan atau menjauh atau menghindari sesuatu. Sedangkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Nah, setelah memahami mengenai sikap profesionalisme, kita akan lanjut kepada sasarannya. Yang pertama, sasaran sikap profesional guru yakni yang pertama sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Pada butir 9 Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa guru melakukan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Langsung saja kepada yang kedua yakni sikap terhadap organisasi profesional. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, sebagai sarana perjuangan dan pribadian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. Yang ketiga, sikap terhadap teman sejawat. Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dengan lingkungan kerjanya. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Yang keempat, sasarannya yakni sikap terhadap anak didik. Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dan yang terakhir, sikap terhadap tempat kerja. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Hal ini disadari dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru, dan guru berkewajiban
untuk menciptakan suasana yang demikian dalam lingkungannya. Untuk menciptakan suasana kerja yang baik itu ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni guru sendiri dan hubungan dengan orang tua atau masyarakat sekelilingnya. Ya, mungkin pemaparan materi dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan sikap profesional. Di sini terbagi menjadi dua hal, yaitu satu pengembangan sikap selama prajabatan, yang kedua pengembangan sikap selama dalam jabatan. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengembangan sikap selama prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti karena tugasnya yang bersifat unik. Guru setelah menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh sebab itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Selanjutnya yaitu pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan. Guru berbagai usaha dan latihan. Contoh-contoh dan aplikasi penerapan ilmu, keterampilan, dan bahkan sikap profesional dirancang, dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdian sebagai guru. Mungkin sekian dari pembahasan saya. Kembalikan lagi kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu syarat-syarat guru profesional. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah kompetensi personal. Kompetensi personal adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Apabila guru telah memiliki keempat kompetensi tersebut di atas, maka guru tersebut telah memiliki hak profesional karena ia telah jelas memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu A. Mendapat pengakuan dan perlakuan hukum terhadap batas wewenang keguruan yang menjadi tanggung jawabnya. B. Memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung jawabnya dan ikut serta dalam proses pengembangan pendidikan setempat.
C. Menikmati teknis kepemimpinan dan dukungan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari. D. Menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar terhadap usaha-usaha dan prestasi yang inovatif dalam bidang pengabdiannya. E. Menghayati kebebasan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara individual maupun secara institusional.